Shalom saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali lagi bersama saya di kanal YouTube Raja Wali Kasih. Bersama-sama kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan dengan tema kuat seperti Raja Wali. Sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, terima kasih buat anugerah kasih-Mu yang berlimpah atas kami. Kami ada sebagaimana ada saat ini semua karena berkat kemurahan-Mu atas kami. Bila sebentar kami tidak membaca, mendengarkan, merenungkan, serta melakukan apa yang menjadi firman-Mu, Engkau yang mengurapi setiap kami. Kami percaya firman-Mu ya dan amin. Firman-Mu pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Pembacaan firman Tuhan terambil dari Ulangan 32 ayat yang ke-11 sampai ke-12. Ulangan 32 ayat 11 sampai 12. Laksana Raja Wali menggoyang bangkitkan isi sarangnya, melayang-layang di atas anak-anaknya, mengembangkan sayapnya, menampung seekor dan mendudukannya di atas kepaknya. Demikianlah Tuhan sendiri menuntun dia dan tidak ada Allah asing menyertai dia. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, burung Raja Wali adalah jenis burung yang sangat istimewa. Burung Raja Wali juga dikenal sebagai salah satu burung predator terbesar. Burung Raja Wali seringkali dijadikan sebagai simbol kekuatan maupun keberanian. Nah, burung ini unik ya. Keunikannya diantaranya adalah ukuran tubuhnya yang berkisar antara 75 sampai 90 cm. Dan bentangan sayapnya itu bisa mencapai 200 cm. Dan burung Raja Wali ini memiliki sarang yang jauh lebih besar dibandingkan dengan sarang burung lainnya. Nah, burung ini biasanya membuat sarang itu di tempat-tempat yang tinggi, di tebing-tebing yang tinggi, yang berbatu-batu, di mana tidak ada orang yang bisa menjangkaunya. Nah, seperti halnya bayi manusia yang baru lahir, anak Raja Wali yang baru menetas juga tidak dapat melakukan apa-apa selain makan dan tidur. Induk Raja Wali dengan setia membawa makanan untuk anak-anaknya hingga anak-anaknya merasa kenyang. Setelah kenyang, tidak ada yang dapat dilakukan oleh anak-anak Raja Wali itu selain tidur dalam sarang dengan nyaman. Tetapi tidak selamanya induk Raja Wali membiarkan anak-anaknya berada di zona nyaman di sarang tersebut. Akan tiba waktunya, induk Raja Wali akan membongkar sarangnya dan mendorong anak-anaknya dari tebing tinggi agar mereka mau mengepak-ngepakkan sayapnya dan belajar terbang. Begitu melihat anaknya jatuh, induk Raja Wali akan terbang bersama anaknya dan menopangnya, kemudian melepaskannya lagi. Demikian proses yang berlangsung sampai anak Raja Wali mandiri dan mampu terbang sendiri. Nah, ini menggambarkan kerohanian kekristenan kita. Ya, seringkali banyak di antara kita yang suka menjadi bayi rohani, berlaku manja dan tidak mau keluar dari zona nyaman. Maunya hanya makanan halus dan lunak, tak mau menerima makanan yang keras. Kena tegur sedikit saja langsung berontak. Nah, di Ibrani 5 ayat yang ke-14 dikatakan, makanan keras adalah untuk orang-orang yang dewasa, karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Nah, bayi yang secara rohani itu begitu diperhadapkan masalah, mereka langsung marah dan memberontak kepada Tuhan. Padahal sekali lagi, masalah itu adalah cara Tuhan untuk melatih iman dan mendewasakan. Raja Wali tahu kapan saatnya anaknya ini didorong supaya dia sengaja dalam tanda kutip menjatuhkan anaknya supaya anaknya ini belajar mengepak-ngepakkan sayapnya untuk terbang mempertahankan diri supaya tidak jatuh. Nah, terkadang Tuhan juga demikian, mengizinkan kita masuk dalam suatu permasalahan. Ya, permasalahan yang Tuhan izinkan untuk mendatangkan kebaikan bagi kita, untuk menguji iman kita, untuk memurnikan iman kita. Dan lewat permasalahan tersebut
kita bisa menjadi dewasa secara kerohanian kita. Jadi ada kalanya, ada waktunya Tuhan itu seperti induk Raja Wali ini yang membiarkan anaknya itu jatuh supaya anak Raja Wali ini belajar terbang. Nah, terkadang juga demikian dalam kekristenan kita. Kita nggak tahu, tiba-tiba ada masalah yang itu Tuhan izinkan. Tetapi bagaimana respon kita atas masalah tersebut, itulah yang menandakan kedewasaan kita secara rohani. Apakah kita marah? Apakah kita bersungut-sungut bahkan meninggalkan Tuhan? Atau justru sebaliknya, semakin kuat dalam menghadapi masalah, semakin dekat kepada Tuhan, minta kekuatan daripada Tuhan, memampukan untuk kita menghadapi permasalahan tersebut. Sehingga akhirnya kita keluar sebagai pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Jadi kalau saudara saat ini diizinkan Tuhan untuk masuk dalam suatu pergumulan, mengucap syukurlah, karena itu adalah sarana kita untuk memperkuat iman kita. Ya, jadi masalah itu adalah sarana bagi kita untuk memperkuat iman kita, untuk memurnikan iman kita, untuk melatih iman kita. Dan teruslah bersandar pada Tuhan, sebab dikatakan orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan yang baru, seumpama Raja Wali. Ya, dikatakan di dalam Yesaya 40 ayat 31. Jadi Raja Wali ini digambarkan lagi sebagai burung yang memiliki keberanian, kekuatan. Demikian juga harapan Tuhan atas kita, menjadi Raja Wali dewasa yang kuat, siap untuk terbang, untuk menghadapi segala permasalahan kehidupan ini. Saudara dan saya bukan lagi bayi secara rohani. Kalau bayi secara rohani, yang mau didengar hanya yang enak-enak untuk telinganya. Tetapi saudara dan saya dilatih Tuhan untuk menjadi Raja Wali yang dewasa, yang siap menghadapi tekanan, siap menghadapi permasalahan, juga nasihat didikan yang keras pun itu menjadi makanan kita. Sebab Tuhan ingin kita menjadi dewasa Raja Wali secara rohani. Sehingga ketika kita sudah menjadi dewasa, masalah apapun kita akan tetap tenang untuk menghadapinya. Karena kita yakin bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Kiranya firman ini memberkati kita semuanya. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, terima kasih buat firman-Mu. Kami diingatkan kembali, kami dididik Tuhan, dilatih Tuhan, ada kalanya masuk dalam proses pergumulan untuk menjadikan kami kuat, menjadi dewasa Raja Wali-Mu ya Tuhan. Sehingga apapun yang terjadi dalam kehidupan kami tetap bisa berkata, Tuhan Engkau baik, Tuhan Engkau sangat baik, Tuhan Engkau maha baik. Kami bersyukur buat setiap pergumulan permasalahan yang boleh kami hadapi, yang atas seizin-Mu saja Tuhan, kami boleh melewati itu semuanya Tuhan. Dan ketika kami melewati itu semuanya Tuhan, maka kami sekali lagi Raja Wali yang kuat di dalam Tuhan. Berkati saudara-saudara kami yang saat ini tengah dalam pergumulan, biarlah kiranya tangan Tuhan yang memberikan kekuatan sehingga mereka bisa menghadapi pergumulan ini dan menang, bukan karena kuat dan hebat mereka sendiri, tetapi Tuhan yang menyertai. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.